Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devitia Artanti akan menjelaskan materi tentang reaksi fisi, reaksi fusi, dan reaksi inti berantai. Sebelum ke pemateri, reaksi nuklir itu terdapat 4 tipe umum. Yang pertama ada reaksi fisi, reaksi fusi, reaksi transmutasi inti, dan peluruhan radioaktif. Dari 4 tipe tersebut, reaksi fisi dan fusi itu adalah dua reaksi nuklir yang cukup terkenal karena aplikasinya yang fenomena di bidang militer pada saat Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Yang pertama kita akan ke materi reaksi fisi. Reaksi fisi atau yang sering disingkat reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti berat menjadi dua buah inti lain yang lebih ringan. Reaksi fisi adalah reaksi nuklir yang eksotermis yang akan menghasilkan partikel yang lebih ringan atau yang sering disebut produk fisi. Beberapa partikel neutron, gelombang elektromagnetik dalam bentuk sinar gamma, dan sejumlah energi. Reaksi fisi ini adalah proses nuklir yang terjadi karena inti atom terbelah menjadi partikel-partikel inti yang lebih ringan karena tertumbuk oleh partikel yang lain. Selanjutnya itu adalah contoh dari reaksi fisi. Yang bergambar pertama adalah reaksinya, reaksi dari uranium. Yang kedua itulah proses yang terjadi reaksi fisi. Reaksi fisi uranium seperti gambar tersebut itu menghasilkan neutron selain dua buah inti atom yang lebih ringan. Neutron ini dalam menumbuk atau diserap kembali oleh inti uranium untuk membentuk reaksi fisi berikutnya. Mekanisme ini terus terjadi dalam waktu yang sangat cepat untuk membentuk reaksi berantai tak terkendali. Akibatnya terjadi pelepasan energi yang lebih besar dalam waktu singkat. Mekanisme yang terjadi di dalam bom nuklir menghasilkan ledakan yang dahsyat. Jadi, reaksi fisi dapat membentuk reaksi berantai tak terkendali yang memiliki potensi daya ledak yang dahsyat dan dapat dibuat dalam bentuk bom nuklir. Reaksi fisi uranium 235 ini sangat terkenal karena reaksi nuklir ini mendasari beroperasinya elektron nuklir yang banyak beroperasi di dunia. Selain reaksi fisi uranium 235, masih banyak reaksi lain yang dapat berfisi. Pada dasarnya, semua isotop unsur dalam golongan aktinida yang mempunyai jumlah neutron ganjil pada intinya dapat berfisi. Dalam reaksi yang sebenarnya tidak hanya ada satu uranium saja, terdapat banyak sekali uranium pada suatu bahan. Jika neutron dapat tidak terkendali, jika neutron cepat tidak terkendali, neutron hasil pembelahan fisi sebelumnya akan menumbuk berikutnya sehingga menghasilkan reaksi fisi serupa. Dalam reaksi ini dihasilkan neutron yang semakin banyak sehingga reaksi akan terus berantai. Dalam reaksi demikian ini dinamakan reaksi berantai. Terus energi yang dihasilkan itu menghasilkan lumayan energi yang sangat besar. Selanjutnya pembahasan tentang reaksi fusi. Reaksi fusi itu reaksi yang penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat dengan melepaskan energi. Reaksi fusi atau yang sering disebut dengan reaksi termonuklir adalah reaksi nuklir yang terjadi karena proses penggabungan dua inti atau dua partikel inti lebih ringan menjadi inti atau partikel inti yang lebih berat sambil melepaskan atau dapat saja menyerap sejumlah energi. Jadi reaksi fusi atau partikel-partikel inti yang lebih ringan dari partikel inti atom besi akan menghasilkan energi atau yang biasa disebut reaksi eksotermis. Terus sedangkan reaksi nuklir dari partikel-partikel inti yang lebih berat dari partikel inti besi yang akan menyerap energi atau yang biasa disebut reaksi endotermis.
energi yang dibebaskan dari reaksi fusi yang sangat besar. Bahkan bumi, tempat habitat manusia, dipasok energi dari reaksi fusi yang terjadi di matahari. Nah, selanjutnya itu contoh-contoh dari reaksi fusi. Yang pertama itu adalah gambar pertama itu reaksi fusi partikel inti deuterium dan tritium yang menghasilkan helium dan partikel neutron. Selanjutnya dalam reaksi fusi ini masing-masing partikel hasil reaksi fusi bergerak dan memiliki energi kinetik. Inti helium ini memiliki energi kinetik ya 3,5 F itu, terus partikel neutron itu 14,1. Pada gambar 2 itu adalah fusi menghasilkan helium dan neutron. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh lain dari reaksi fusi lainnya yang punya prospek sebagai bahan bakar dalam reaktor fusi yang sedang diteliti sejak tahun 1950-an hingga sekarang. Kemudian syarat terjadinya reaksi fusi itu membutuhkan suhu yang sangat tinggi supaya dapat berlangsung. Reaksi fusi sering disebut juga reaksi termonuklir karena fusi terjadi di yang pertama adalah matahari dan bintang-bintang, yang kedua pada bom hidrogen, yang ketiga adalah reaktor fusi. Perbedaan reaksi fisi dan reaksi fusi antara dari definisi, perbedaan utama, usul, proses, misalnya kejadiannya bisa dilihat pada tabel ya. Perbedaan yang sangat mendasar ini keduanya tuh pemecahan. Jika reaksi fisi itu pemecahan satu atom menjadi dua, sedangkan reaksi fusi itu penggabungan dua atom menjadi satu. Namun demikian reaksi nuklir tersebut tuh sama-sama menghasilkan energi samping yang sangat besar. Jadi reaksi fisi itu pemecahan atom satu atom menjadi dua, sedangkan reaksi fusi itu penggabungan dua atom. Kita akan selanjutnya pembahasan tentang reaksi inti berantai. Sosok gambar pada di slide itu adalah Ernest Rutherford. Ernest Rutherford ini yang berhasil menangkap adanya nukleus di dalam atom. Reaksi inti itu apa sih? Reaksi inti itu adalah proses perubahan yang terjadi dalam inti atom akibat tumpukan dengan partikel lain atau berlangsung dengan sendirinya. Pada dasarnya, tumpukan partikel dapat terjadi dengan melibatkan 3 partikel atau lebih. Tetapi karena sangat sulit menemui kasus di mana 3 atau lebih partikel yang berada dalam satu tempat dan satu lokasi yang sama, maka probabilitasnya proses tumbukan seperti itu sangat kecil dan jarang terjadi. Selanjutnya perbedaan reaksi kimia dan reaksi inti. Pada slide itu ada perbedaannya ya antara reaksi kimia dan reaksi inti. Energi yang dibebaskan kimia itu lebih kecil, yang inti itu energi yang dibebaskan lebih besar. Selanjutnya reaksi berantai adalah sederetan reaksi fisi yang berlangsung spontan dan serta-merta disebabkan oleh neutron yang dilepaskan dari reaksi fisi sebelumnya. Bereaksi lagi dengan inti-inti yang lain. Contohnya tuh reaksi berantai pada reaksi fisi. Agar dapat memanfaatkan reaksi berantai dari suatu sampel radioaktif yang berpotensi fisi, maka reaksi fisi harus dikendalikan dengan cara mengendalikan neutron yang dilepaskan dari reaksi itu. Dengan demikian, hanya satu neutron yang dapat melangsungkan reaksi fisi berikutnya. Berikut ini ada jenis dari reaksi berantai ya, ada 2 jenis. Yang pertama reaksi berantai tak terkendali, contohnya itu pada gambar bom atom. Terus yang kedua adalah reaksi berantai tak terkendali, contohnya adalah reaktor atom. Bisa dilihat dari gambarnya, itu contoh gambarnya. Terus kemudian kita akan itu menjelaskan tentang reaksi berantai tak terkendali dan reaksi berantai terkendali.
pada slide itu ada gambar dari prosesnya ya. Yang pertama, reaksi berantai tak terkendali. Dalam bom atom nuklir, neutron cepat ini sangat tidak dikendalikan sehingga menghasilkan ledakan yang dahsyat. Namun pada reaktor nuklir, neutron cepat dikendalikan sehingga tidak terlalu banyak neutron yang terlibat dalam reaksi inti. Yang kedua, reaksi berantai terkendali. Reaksi energi yang dihasilkan melalui reaksi fisi dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih berguna. Untuk itu, reaksi berantai terjadi dalam reaksi fisi harus dibuat lebih terkendali. Kenapa usaha ini bisa dilakukan di dalam sebuah reaktor nuklir? Reaksi berantai terkendali dapat diusahakan berlangsung di dalam reaktor yang terjamin kemampuannya dan energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih berguna, misalnya untuk penelitian dan untuk membangkitkan listrik. Sekian dari presentasi saya. Apabila dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.